Fungsi strcat. Yang pertama kita ketik header IOStream. Untuk header ini digunakan untuk standar input output. Header IOStream ini memanggil fungsi cout, cin, dan lndl. Yang kedua kita tulis header string.h. Header ini untuk memanggil fungsi dari strcat yang kita bikin ini. Yang ketiga ada header stdlib.h, itu untuk memanggil fungsi clear screen agar saat di-compile di bawah dari hasil codingan yang kita buat ini tidak ada tulisan. Terus setelah itu header conio. Header ini dipakai untuk memanggil fungsi gets. Lalu kita tulis using namespace std, jangan lupa titik komanya, lalu main buka kurung tutup kurung, setelah itu kurung awal. Setelah itu kita tulis char. Nah, char ini salah satu tipe data sembarang huruf, angka, dan simbol yang memungkinkan kita untuk memesan memori yang dapat menyimpan nilai dalam bentuk karakter tunggal. Nah, setelah itu kita tulis fungsi clear screen-nya, yaitu sistem buka kurung clear screen itu. Lalu jangan lupa ini yang sangat penting juga, titik koma yang biasanya ketinggalan. Setelah itu fungsi cout. Fungsi cout ini merupakan fungsi keluaran atau untuk menampilkan data dengan tipe apapun ke layar. Kalau sin itu merupakan fungsi masukan yang dapat memasukkan data berupa numerik dan karakter. Karena hampir sama juga, kita tinggal edit, jadi saya tinggal copy paste aja yang di atas, lalu kita sedikit perbaiki, terus kita tulis strcat-nya itu seperti di layar. Nah, setelah ini kita memasukkan fungsi gets yang dimana fungsinya untuk menahan output suatu program dan akan kembali mengeksekusi setelah kita melakukan inputan baik tombol enter atau lainnya. Lalu kita compile dan ini hasil codingannya, lalu saya masukkan nama saya, lalu yang kedua Ardita. Jadi hasil penggabungannya itu seperti tidak ada spasinya. Terus fungsi yang kedua yaitu strcmp. Untuk headernya sama seperti yang strcat tadi, itu 4 header. Jadi yang berbeda itu cuma di strcmp-nya yang diganti, cuma ada sedikit perubahan.
Untuk fungsi ENDL sendiri, fungsi yang digunakan untuk perintah new line atau pindah baris. Setelah dikompil ternyata saya terdapat error. Setelah dilihat lagi, ternyata tanda kurang dari sebelum ENDL-nya itu saya belum masukkan. Jadi kalau misalnya mau melihat kita terdapat error itu, lihat di pesan build message-nya. Nah, untuk hasil compile-nya seperti di layar ya. Yang ketiga ada strcpy. Untuk header-nya tetap sama. Kita tulis using namespace, std, jangan lupa titik komanya itu sangat penting, lalu main, buka kurung, tutup kurung, terus kurung kurawal, char yang tadi. Setelah itu fungsi gets. Nah, fungsi gets ini fungsi masukan yang khusus untuk menerima masukan tipe data string tanpa harus melakukan penentuan tipe data terlebih dahulu. Lalu kita tulis strcpy-nya. Hasil codingannya itu seperti pemindahan dari atas ke bawah. Yang keempat itu ada strlen. Untuk headernya itu tetap sama. Untuk hasil codingannya itu berupa jumlah dari kata yang kita masukkan. Yang terakhir ada fungsi strf. Untuk headernya kita tetap sama, kita copy dari yang sebelumnya. Yang ditambahkan itu strf-nya atau yang diganti strf-nya itu tadi. Untuk hasil dari codingannya itu yaitu kata yang dibalik dari huruf yang paling belakang ke depan.